Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dengan NIM 22251900080 dari kelas A. Akan membahas tentang teorema limit pusat yang opsional pada mata kuliah Statistika Matematika. Teorema limit pusat yang opsional bunyinya adalah misalkan Y dan Y1, Y2, Y3, dan seterusnya adalah variabel acak dengan fungsi pembangkit momen MT dan M1T, M2T, M3T, dan seterusnya berturut-turut jika limit N menuju tak hingga MNT sama dengan MT untuk semua bilangan T itu real. Maka fungsi distribusi Yn konvergen ke fungsi distribusi Y sebagai N menuju tak hingga. Untuk langkah-langkah buktinya adalah berdasarkan teorema 7.4, UN sama dengan akar N dikali Y bar dikurangi mu dibagi sigma. Lalu berdasarkan teorema 7.1, Y barnya sama dengan 1 per N dikali sigma YI dengan I sama dengan 1 sampai N. Lalu jika Y barnya kita substitusikan ke sini, maka akan diperoleh UN sama dengan akar N dikali Y bar dikurangi mu dibagi sigma sama dengan 1 per akar N dikali sigma YI dikurangi N dikali mu dibagi sigma. Selanjutnya, karena distribusi normal standar ZI-nya sama dengan YI dikurangi N dikali mu dibagi sigma, maka UN-nya menjadi 1 per akar N dikali sigma ZI. Karena variabel acak YI adalah independen dan terdistribusi identik, ZI dengan I sama dengan 1, 2, sampai N independen dan terdistribusi identik dengan EZI sama dengan 0 dan VZI sama dengan 1. Karena fungsi pembangkit momen dari jumlah variabel acak independen adalah produk dari masing-masing fungsi pembangkit momen, maka M sigma ZI sama dengan MZ1T dikali MZ2T dikali seterusnya dikali MZN T sama dengan MZI T dipangkatkan N. Dipangkatkan N karena ini memiliki pola sampai N. Dan MUNT itu sama dengan M sigma ZI dikali T per akar N. Sama seperti pada ini, maka sama dengan MZI dikali T per akar N dipangkatkan N. Lalu berdasarkan teorema Taylor, maka MZ1 sama dengan MZ1 0 ditambah M aksen Z1 0 dikali T ditambah M double aksen Z1 Ki dikali T pangkat 2 per 2, di mana Ki-nya itu lebih dari 0 dan Ki kurang dari T. Dan karena MZ10 sama dengan E dikali E pangkat 0 Z1 sama dengan E dikali 1, dan M aksen Z10 sama dengan E dikali Z1 sama dengan 0, dan MZ1T sama dengan 1 ditambah M double aksen Z1 dikali Ki per 2 dan dikali T pangkat 2, di mana Ki lebih dari 0 dan Ki kurang dari T. Oleh karena itu, MUN sama dengan 1
1 ditambah M double aksen Z1 Ki N per 2 dikali T per akar N pangkat 2 dan dipangkatkan N sama dengan 1 ditambah M double aksen Z1 Ki N dikali T pangkat 2 per 2 dibagi 2 dan dipangkatkan N, di mana Ki lebih besar dari 0 dan Ki kurang dari T per akar N. Perhatikan bahwa N menuju tak hingga, lalu Ki N menuju 0, dan M double aksen Z1 Ki N dikali T pangkat 2 per 2 itu menuju M double aksen Z1 0 dikali T pangkat 2 per 2 sama dengan E dikali Z1 pangkat 2 dikali T pangkat 2 per 2 sama dengan T pangkat 2 per 2. Karena E Z1 pangkat 2 sama dengan V Z1 sama dengan 1, maka ingat bahwa jika limit N menuju tak hingga Bn sama dengan B, maka limit N menuju tak hingga 1 ditambah Bn per N dipangkatkan N sama dengan E pangkat B. Lalu kita gunakan ini juga untuk MUN, menjadi limit N menuju tak hingga MUNT sama dengan limit N menuju tak hingga 1 ditambah M double aksen Z1 dikali Ki N dikali T pangkat 2 per 2 dibagi 2. Dipangkatkan N sama dengan E pangkat T pangkat 2 per 2. Fungsi pembangkit momen untuk variabel acak normal standar, maka berdasarkan pembuktian teorema 7.5, kita dapat menyimpulkan bahwa UN memiliki fungsi distribusi yang konvergen ke fungsi distribusi dari variabel acak normal standar. Maka teorema ini terbukti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.